Semangat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam saat teduh dengan Rehat, edisi Minggu 12 Juli 2020. Mari kita satukan hati kita menghadap Tuhan dalam doa, mohon tuntunannya dalam saat teduh pagi ini. Kita berdoa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu memperhatikan dan mempedulikan kami dalam perjalanan hidup ini. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi dan terangi hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan kami pahami dan wujudkan dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur 142 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan di kehadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila Engkau berbuat baik kepada aku. Amin. Pertautan jiwa yang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hidup di tengah bahaya dan ancaman membuat siapapun tidak merasa tenang. Hal yang sama terjadi saat ini. Berita tentang virus corona yang melanda negeri yang kita cintai menjadi berita yang hangat dibicarakan dan meresahkan. Ketakutan terhadap penyakit yang mematikan tersebut meningkat karena belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkannya. Saudara-saudara, keadaan tertekan oleh ancaman bahaya maut menimpa Daud dalam pelariannya terhadap kebengisan Raja Saul. Daud sedang diperhadapkan dengan kekuatan politik yang mengincar kematiannya. Ia sedang jadi buronan istana. Untuk sementara waktu, gua adalah tempat persembunyian yang paling aman. Namun ia menyadari bahwa itu hanyalah sementara. Dalam situasi yang sulit di tempat itu, ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan sebagai tempat perteduhan yang paling aman. Sehingga ia meyakini bahwa Tuhan mendengar doa-doanya. Ayat 2-3 bacaan kita. Tuhan mengetahui jalan-jalannya. Ayat 4. Tuhan merasakan kepedihannya, ayat 5. Tuhan adalah bagiannya, ayat 6. Dan akhirnya, ia menyatakan pujiannya kepada Tuhan, ayat 7-8. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketertekanan takkan menemukan jalan keluar sepanjang itu hanya menjadi keluhan tanpa pengharapan. Tak dapat dipungkiri bahwa terkadang dibutuhkan keadaan yang sulit untuk membawa kita menemukan diri di hadapan Allah. Di saat seperti itulah, iman
membuat kita menemukan tempat pertautan jiwa yang teguh, yakni dalam penyerahan diri kepada Tuhan untuk beroleh kekuatan menghadapi tekanan sesulit apapun. Karena itu, diperlukan hati ibarat tanah yang subur, tempat tumbuhnya benih firman Tuhan untuk menghasilkan buah yang baik. Tetaplah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami puji dan sembah dalam hidup ini. Terima kasih kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kami saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami mewujudkannya di hari yang Engkau kuduskan ini Tuhan. Kami datang memohon tuntunan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam ibadah hari Minggu yang akan kami lakukan. Persiapkan kami Tuhan dan tuntun kami agar kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, baik di gereja pun di rumah masing-masing. Kiranya sukacita kami nikmati, dan dengan semangat baru kami akan menjalani kehidupan dalam menjalankan tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Arahkan kami Tuhan, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Berkati dan peliharakan anak-anak kami, cucu-cucu kami, dalam pertumbuhan, permainan, pendidikan, dan pekerjaan, serta yang mencari pekerjaan. Kami yakin kesuksesan dan keberhasilan Tuhan akan nyatakan bagi mereka semua. Keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan berkati. Kami bawa Tuhan jemaat-Mu yang dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan tilik satu persatu. Yang bergumul karena sakit penyakit, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan. Yang berduka cita Tuhan kuatkan dan hiburkan. Yang bersuka cita, sempurnakan sukacita mereka. Para janda, duda, anak yatim piatu, dan orang tua dalam usia lanjut, Tuhan tolong mereka. Pakai kami sebagai alat Tuhan untuk saling memperhatikan dan mempedulikan, bahkan saling mendoakan satu dengan yang lain. Pergumulan bangsa dan negara kami, yakni pandemi COVID-19, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa pemulihan-Mu dalam pandemi ini Tuhan. Berkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Kami serahkan hidup kami Tuhan dalam masa new normal ini. Tuhan jaga kami, Tuhan peliharakan kami semua, sehingga kami selamat sentosa. Ini harapan kami, ini sukacita kami, permohonan kami, yang kami bawa di dalam Yesus Kristus yang mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk beribadah pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.